Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlande Fernandes dengan NIM 411-200-160. Saya ingin mempresentasikan tentang saluran terbuka. Pengertiannya, saluran terbuka yaitu saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas, seperti gambar contoh di bawah ini. Lalu berikut adalah gambar dari saluran terbuka. Di gambar pertama, gambar kedua saluran tertutup, gambar ketiga saluran tertutup di atas saluran terbuka. Jenis saluran berdasar pembuatannya. Yang pertama, saluran alam atau natural channel. Yang kedua, saluran buatan atau artificial channel. Saluran alam yaitu terdiri dari geometri saluran tidak teratur, material saluran bervariasi sampai kekasaran berubah-ubah, lalu lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan dengan analisis aliran saluran buatan. Lalu perlu pembatasan masalah bila tidak analisis menjadi lebih kompleks, semisal erosi dan sedimen. Untuk saluran buatan dibuat oleh manusia, contoh saluran irigasi, kanal, saluran pelimpah, selokan, gorong-gorong, dan lain-lain. Umumnya memiliki geometri saluran yang tetap atau tidak menyempit atau melebar. Dibangun menggunakan beton, semen, besi. Memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Menganalisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Seperti contoh saluran alam atau natural di bawah ini. Lalu ini untuk saluran buatannya atau artificial. Kecepatan aliran. Kecepatan aliran atau V merupakan parameter yang penting dalam analisis aliran atau perancangan saluran. Kecepatan aliran akan menentukan jenis aliran, apakah termasuk aliran laminer, transisi atau turbulen, subrikitis, kritis, atau superkritis. Lalu distribusi kecepatan aliran bergantung banyak faktor, antara lain bentuk saluran, kekasaran dinding saluran, debit aliran, seperti gambar di tabel ini. Kecepatan minimum terjadi di dekat dinding batas, membesar dengan jarak menuju permukaan. Pada saluran dengan lebar 5-10 kali kedalaman, distribusi kecepatan di sekitar bagian tengah saluran adalah sama. Dalam praktek saluran dianggap sangat lebar bila lebar lebih dari 10 kali kedalaman. Untuk pengukuran kecepatan aliran, menggunakan kurenmeter, baling-baling yang berputar karena adanya aliran, menggunakan hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan aliran. Semakin banyak titik pengukuran semakin baik. Untuk keperluan praktis, kecepatan rata-rata diukur pada 0,6 kali kedalaman dari muka air. Rata kecepatan pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman. Lalu 0,8 sampai 0,95 kecepatan di permukaan, atau biasa diambil 0,85. Kecepatan maksimum terjadi pada antara 0,75 sampai 0,95 kali kedalaman. Untuk prinsip pengukuran dan hitungan debit suatu saluran seperti gambar yang ditampilkan di sini. Lalu distribusi kecepatan berdasar kedalamannya seperti grafik ini. Untuk sebelah kiri itu free surface flow, untuk sebelah kanannya one dimensional model. Lalu geometri saluran. Kedalaman Y atau depth, ketinggian di atas datum atau Z stage, luas penampang A atau area atau cross section area, keliling basah P, wet perimeter, lebar permukaan B, surface perimeter, jari-jari hidrolis A atau P, rasio luas terhadap keliling basah, rata-rata kedalaman hidrolis D, yaitu rasio luas terhadap lebar permukaan, lalu ada kemiringan saluran atau biasa disebut SO. Untuk persamaan untuk saluran persegi panjang, trapezoidal, dan lingkaran, seperti gambar ini, yang area A, wet perimeter P, top width B, hydraulic radius R, hydraulic main depth DM. Untuk rectangle-nya ini. Lalu di sebelah kanan ini ada trapezoid, sebelah kanan lagi ada circle.
Nah, ini sama semua, X-nya sama dengan 1/M. Seperti contoh soal, hitunglah jari-jari hidrolik dari saluran dengan tampang lintang berikut ini. Penyelesaiannya, yang pertama, kita cari luas tampang A, B, diketahui A, B, H sama dengan 5,0 kali 1,5 sama dengan 7,5 M kuadrat. Keliling basah P sama dengan B ditambah 2H sama dengan 5,0 ditambah 2 kali 1,5 sama dengan 8 meter. Jari-jari hidrolik maka ditemukan R-nya sama dengan A dibagi P sama dengan 7,5 dibagi 8. Untuk luas tampang A sama dengan B ditambah B dikali B tambah 2MH dikali 0,5H sama dengan 3 ditambah kali 3 tambah 2 dikali 1,5 dikali 1,5 lalu dikali 0,5 dikali 1,5, maka 5 ditambah 1 kali 1 dikali 1 hasilnya 6 meter kuadrat. Lalu untuk mendapatkan keliling basah yaitu P sama dengan B ditambah 2H sama dengan 5,0 ditambah 2 kali 1 sama dengan 7,8284 meter. Lalu jari-jari hidrolis R sama dengan A dibagi P sama dengan 6,0 dibagi 7,8284 sama dengan 0,7664 meter. Lalu kita akan melanjutkan ke saluran tertutup. Pendahuluan. Sistem penyediaan air bersih di Kota Pontianak dikelola oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. PDAM mensuplai air bersih melalui sistem distribusi tertutup perpipaan yang terdiri dari sistem pipa, pompa, katup, dan perlengkapan lainnya. Permasalahannya, kompleksitas dari jaringan perpipaan mengakibatkan permasalahan dalam pendistribusian seperti kehilangan tekanan karena gesekan air terhadap dinding pipa, suplai debit, dan tekanan air belum cukup terutama daerah yang jauh dari sumber distribusi. Lalu tujuan penelitian ini adalah mencari besarnya tekanan dan debit air dalam saluran pipa distribusi. Lalu kita menggunakan metode yaitu persamaan hidrolis yang digunakan untuk mengkaji laju aliran air adalah persamaan Hazen-Williams. Persamaan laju aliran air yang terbentuk memuat variabel yang belum diketahui nilainya. Penyelesaian nilai yang belum diketahui pada persamaan laju aliran air yaitu nilai tekanan dan debit air menggunakan metode Hopfield modifikasi. Metode Hopfield modifikasi merupakan salah satu metode yang mencari solusi dari suatu persamaan matematika secara numerik. Langkah pertama dalam metode Hopfield modifikasi adalah membentuk persamaan laju aliran air ke fungsi energi. Fungsi energi persamaan diturunkan terhadap masing-masing variabelnya, menentukan nilai-nilai awal tekanan dan debit air. Selanjutnya memperbarui nilai tekan dan debit air dengan metode Euler dan fungsi sigmoid Wiener. Lalu untuk kesimpulan dari aliran tertutup ini, pembaharuan nilai dilakukan sampai memenuhi syarat yang ditentukan yaitu nilai error yang dihasilkan lebih kecil dari atau telah mencapai maksimum 500 iterasi. Berdasarkan analisis perhitungan laju aliran air yang dihasilkan pada masing-masing segmen pipa yang masuk ke blok adalah rata-rata sebesar 0,0803 Ft2 per second. Sedangkan kebutuhan air rata-rata per blok adalah sebesar 0,0352 Ft2 per second atau per detik. Ya, sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.